Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandiri Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Nafi, tim Toko Mandiri Indonesia. Hari ini hari Senin 25 Juli 2022. Kita sedang berada di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kita buka hari pertama Putri Mart. Ini spesial buka hari Senin karena biasanya kita buka antara Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi ini spesial kita buka hari Senin karena harinya bagus ya. Mudah-mudahan hari ini bisa jadi berkah buat toko Putri Mart ya. Terus ini saya bahas sedikit tokonya. Toko ini panjangnya 7,5 meter. Nanti kita ajak jalan-jalan. Lebarnya 7,5 meter. Panjang tokonya itu di 12 meter. Terus terasnya itu di 2 meter. Parkirannya di 3,5 meter. Terus untuk gudangnya itu di 2 meter ya, 2 sampai 3 meter. Terus saya ajak jalan-jalan nanti ke tokonya. Terus untuk toko ukuran segini itu estimasi asetnya bukan yang sebenarnya ini, tetapi kira-kira estimasi asetnya adalah di 150 jutaan ya, 150 jutaan. Terus untuk dagangannya estimasinya di 250 sampai 300 jutaan ya. Itu untuk asetnya itu di luar AC dan CCTV, Aset semua kecuali bangunan ya, semua kecuali bangunan. Ini pokoknya sudah masuk aset, sudah ada CCTV, sudah ada AC. Kita tinggal 150 itu kita tinggal ngisi semuanya, aset-asetnya, rak, sistem, program, showcase dan lain-lain, semuanya lengkap gitu. Terus karakter toko ini adalah ini toko nanti kalau diajak jalan-jalan keluar di jalan utama atau jalan nasional Tuban Surabaya atau Semarang Surabaya, tetapi kalau saya masukkan kategori ini adalah di residensial atau di pemukiman padat penduduk, karena belakang ini pemukiman banyak sekali. Karena kalau misalkan belakang nggak ada pemukiman, kita tidak berani buka, atau saya tidak menyarankan karena trafficnya sangat cepat, meskipun ramai tapi jalur cepat ya, sehingga untuk jaring orang lewat itu agak sulit. Tetapi nilai plusnya toko ini samping pas itu pas gang masuk, sehingga termasuk kategori bagus. Yang kedua adalah toko ini pemukimannya banyak. Terus nek malam itu di sini banyak supir-supir truk yang berhenti di sini. Jadi kayak rest areanya lah ya. Jadi nek malam rame ya, sehingga itu yang menjadi alasan alasan toko ini masuk kategori areanya cukup bagus untuk dibuka gitu. Tapi ketika yang diandalkan hanya traffic aja, itu malah kurang pas, kurang cocok, karena jalurnya sangat cepat. Untuk jaring orang lewat itu memang agak susah ya. Terus ini nanti kita ajak jalan-jalan ya tokonya ya. Ini contoh, ini begini nih, ini kita label harga ini kita desain sendiri karena memang kita itu programnya ke iPOS-nya itu memang kita ada ini tim IT iPOS atau tim support dari iPOS, sehingga kita bisa desain sendiri kayak gini nih. Termasuk jenis-jenis laporan juga kita bisa upgrade. Terus untuk barang-barang yang promo kita bisa buat kayak gini nih ya, kayak model Alfamart nih, minimarket nasional nih, ada promosinya warna kuning ini ya. Nah, warnanya kuning. Yang enggak promo dia warnanya biasa. Mas Ersa coba kesini. Yang nggak promo dia warnanya biasa kayak gini nih ya, yang nggak promo. Oke, kita jalan-jalan Mas Irsat dari sini aja. Dari sini aja. Ini dagangannya kurang lebih seperti ini. Kalau mau ditiru silahkan, modelnya seperti ini. Kalau mau belajar dengan kami di YouTube silahkan, ini kita jalan-jalan sini. Ini susu box, susu bayi, kebutuhan bayi. Terus ini ada mainan. Ini ada mainan, terus itu juga ada bunga-bunga. Nah, coba maju ke sana Mas Irsat. Cukup luas 3 meter. Nanti ini rencana dikasih floor ya Mas Iksan ya? Iya. Nanti rencana dikasih floor itu kayak ambalannya produk yang kartonan, terus atasnya dikasih promo ya. Coba area kasirnya di shot Mas Iksan. Kasih senyum enggak? Kasih senyum terbaik Mbak.
biar masuk YouTube-nya Toko Mandiri Indonesia. Nah, oke. Terus ini terdiri dari 1, 2, 3, 4 tapi gondolanya menggunakan 4 kali 4 ada 16 karena memang kita sengaja bikin apa ya, jalannya supaya banyak belok-belokannya, supaya nanti konsumen belanja lebih nyaman, nggak terlalu monoton, terlalu panjang. Jadi tengah kita buat kayak gini. Nah, tengah kita buat kayak gini. Jadi ada jalannya, lorongnya lagi, sehingga nanti konsumen belanja bisa lebih nyaman harapannya. Ya, terus ini memang ada beberapa shelving yang kelihatan masih kosong karena nanti harapannya konsumen minta apa tadi, kayak sudah masuk kayak apa Torabica apa tadi ya, tadi belum ada, nanti bisa ditambah lagi supaya lebih lengkap ya. Terus toko ini menggunakan daya listriknya 5500 watt, AC-nya menggunakan 4, satu pe kanan ini kayaknya. Terus apa, lemari pendinginnya menggunakan 2, satu pintu 1, 2 pintu 1. Terus es krimnya 1, terus komputernya 2 ya. Ini insya Allah sudah mengcover semuanya lah ya. Coba diajak jalan-jalan ke luar Mas Isar, keluar apa namanya Mas Isar. Jalan keluar. Tadi sudah diajak jalan-jalan, tapi ke belakang belum ya. Kita belum ke belakang Mas Esat. Selain karyawan direla masuk staff only ya. Terus ini gudangnya masih sedikit. Ini raknya gudang cuman menggunakan 2. Terus ada brankas juga, sudah termasuk brankas ya. Terus ya brankas. Terus ini ada SOP toko di sini. Nah, SOP-nya kayak gini nih. Coba Mas Isat di shot SOP-nya, barangkali nanti teman-teman mau lihat SOP-nya agak dekat. Nah, ini ada SOP-nya. Ya, SOP pada umumnya seperti ini biasanya kita pakai. Nah, sekarang nanti bisa di screenshot ya. Terus ini untuk daftar kegiatannya kita menggunakannya ini. Silahkan nanti bisa di screenshot. Kalau mau minta filenya tinggal ke kantor aja. Daftar kegiatan pegawainya, trainingnya, administrasi, terus ini rekap laporan, omset, pendapatan, pengeluaran ya. Ini file masternya sih, semuanya sudah dibikinin apa namanya, itunya semua sudah dibikinin bukunya semua ya, kurang lebih seperti ini. Oh, ini tokonya kayak gini. Jadi teman-teman, jadi memang kemarin apa namanya ada beberapa masukan dari tim Toko Mandiri, tim saya atau tim kami. Yang pertama mereka bilang, Pak, Mbok, yang kalau apa namanya promo itu yang bagus-bagus gitu. Tapi saya tidak, memang kami sifatnya adalah edukasi, kita ngomong apa adanya. Karena saya jawabnya begini, kamu punya toko banyak, kita ada toko banyak dengan modal yang sama di tempat yang berbeda, hasilnya beda apa sama? Hasilnya beda. Dengan modal yang berbeda di tempat yang sama, modal yang berbeda di tempat yang sama, hasilnya bagaimana? Karena semua itu mungkin terjadi begitu. Jadi nanti memang edukasinya kita harus ngomong apa adanya. Kalau kamu survei lokasi jelek ya jelek. Ada mitra itu dari Jogja, beliau survei itu sampai 7 tempat. Waktu itu memang sama saya sendiri, hasilnya nggak masuk semua. Ya saya ngomong nggak masuk semua. Saya ngomong ada yang masuk, tetapi jauh sekali dari rumah.
jauh sekali dari rumah, terus berarti nanti Bapak harus minimal Sabtu Minggu sekali harus ke sini, minimal harus tidur di sini juga. Minusnya saya kasih tahu dulu semua, sehingga kita tidak bisa sembarangan memberikan edukasi atau memberikan sembarangan janji-janji manis. Memang yang kita berikan adalah apa adanya. Kalau misalkan lokasinya bagus ya kita ngomong bagus, cukup bagus ya cukup bagus, jelek ya kita ngomong jelek. Karena apa? Karena nanti yang paling penting adalah keberlangsungannya ya. Dengan kami itu saya juga menjaga ke semua tim Tokopedia Indonesia bahwa komunikasi harus dibangun terus, dijaga terus kepada mitra-mitra toko yang sudah pernah kalian buka, sehingga ketika ada kendala, case, program atau konsultasi nanti bisa sharing dengan kalian atau dengan kita begitu, sehingga yang ada adalah hubungan itu akan terus terjaga. Karena yang namanya bisnis atau ilmu pengetahuan apalagi tentang retail ini makin kesini akan upgrade terus mengikuti perkembangan zaman. Sehingga saya juga membuka diri, kalau ada sahabat-sahabat toko mandiri Indonesia yang mau sharing silahkan. Saya juga tidak merasa paling bisa, kita juga membuka diri, karena yaitu lokasi itu sangat menentukan hasil nanti daripada tokonya. Kesiapan owner juga akan menjadi penentu kesuksesan tokonya, siap apa tidak. Terus yang ketiga adalah kekuatan modal juga akan menjadi penentu ya. Sinergivitas antara Tokopedia Indonesia dan pemilik toko dan karyawan juga harus bersinergi, itu juga nanti bisa menentukan sukses atau tidaknya toko. Jadi memang komponennya banyak sekali terkait itu. Maka edukasi yang kita berikan adalah harus yang real apa adanya ya. Maka kita banyak sekali membuka toko yang lokasinya berbeda-beda. Yang pelosok juga sudah pernah, di atas gunung kita juga sudah pernah ya. Terus di perkotaan juga sudah pernah, toko kecil juga sudah pernah, toko yang besar sebelahan dengan minimarket nasional satu tembok juga sudah pernah. Sehingga memang edukasinya memang benar-benar harus apa adanya. Jadi supaya supaya tidak janji manis nanti jadinya ya. Nanti janji manis ngomongnya yang enak-enak, ternyata nanti ekspektasinya ternyata seribet ini bikin toko. Iya memang bikin toko itu memang ribet karena ngurusi barang banyak, ngurusi sales banyak. Sistem dan manajemen itu fungsinya adalah memudahkan ya, tapi tetap riweh begitu konsepnya ya. Jadi edukasi ini terus akan saya sampaikan di akhir video atau di tengah-tengah, atau memang saya sengaja bikin konten bahwa bikin toko itu memang ribet begitu, tetapi bisa kalau kita mau terus berusaha seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa mengedukasi, bisa menjadi bekal buat teman-teman yang misalkan memang mau bikin toko. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.